Masih dalam Smart Happiness pagi hari ini, kembali kami sapa untuk Anda yang ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, ataupun kota-kota lain, atau mungkin Anda sedang stay gitu ya di luar Indonesia. Selamat pagi, semoga Anda semangat pagi hari ini untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang sekitar Anda. Karena kepercayaan ini menurut Audrey sesuatu hal yang harus diperjuangkan gitu ya, harus diusahakan. Karena kalau kita apa ya nggak mengusahakan, rasanya kita akan sulit mendapatkan kepercayaan yang menjadi dasar ataupun fondasi untuk segala hubungan, baik itu keluarga, terus juga mungkin asmara, bahkan juga relasi bisnis, gitu ya Pak Arfan ya. Dan Betul sekali. pastinya kita tadi membahas tentang bagaimana membangun kepercayaan. Ini juga sudah ada beberapa respon yang cukup menarik, Pak Arfan. Mungkin kita baca beberapa sapaan juga. Kali ini kita ke Pontianak, ada Pak Alex Andaro, selamat pagi. Kalau kepercayaan itu menurut saya bisa dibangun dari teman, bisa juga dari atasan. Yang pasti jangan sekali-kali menipu, maka kita akan kehilangan kepercayaan, contohnya di bidang pekerjaan dan cinta. Oke, selanjutnya dari Pak Pramudia di Malang, selamat pagi. Hanya testimoni saja Pak Harfan, trust sangat Ya. diperlukan dalam bisnis, bahkan kita bisa membangun bisnis tanpa modal karena kita dipercaya sama orang lain. Nah, ini menarik, nanti kita akan bahas juga ya. Dan juga ada sapaan dari Pak Kuku di Bekasi, selamat pagi. Ada dari Pak Alpin di Pekanbaru, selamat pagi Pak Arfan, mentor terhebat. Seorang sahabat yang baik, orang yang bisa menjaga hati dan kepercayaan yang ada di rahasia kehidupan. Jangan buka aib orang lain gitu ya. Ada pepatah, kepercayaan lebih mahal dari harta. Jadi pokoknya semangat untuk kita mendapatkan kepercayaan. Dari Pekanbaru, infonya lagi asap kabut dan polusi kabut. Semoga cepat pulih ya, Pak Alvin. Terima kasih. Dan satu pertanyaan, Pak Arfan. Mungkin kita bahas juga nih, satu yang menarik ya. Dari Ibu Mawar di Bekasi, selamat pagi Pak Arfan. Izin bertanya sebenarnya, em, apakah peran empati ini cukup besar dalam membangun kepercayaan dengan orang lain? Monggo pencerahannya. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan ya dari berbagai tempat di Indonesia ya. Yes. Ada dari Pontianak, ada dari Pekanbaru, dan lain-lain tadi ya. Pak Alex, ya jangan menipu. Ya betul. Jadi kepercayaan itu kita mulai dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ya tentu saja ya. Jadi menipu, membohongi orang, tidak menepati janji itu kan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi kita nomor satu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang di luar lingkaran kebaikan Hmm, gitu ya. oke. Tetapi apakah cukup gitu dengan melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal yang tidak baik itu cukup untuk menjaga kepercayaan? Enggak cukup. Karena kepercayaan itu selalu naik turun gitu. Ya, kepercayaan itu bukan sesuatu yang bersifat temporer gitu. Kepercayaan itu jadi nggak bisa misalnya hari ini Audrey percaya sama saya gitu. Ya, Kalau saya tanya misalnya dari skala 1 sampai 5, Audrey nilai saya berapa? Misalnya katakanlah nih ya 4,5 katakanlah gitu oke. ya. Kemudian karena dapat nilai 4,5 dari Audrey, Mhm. kemudian saya berpuas diri dan mengatakan udahlah kalau Audrey sih gampang dia udah percaya sama saya gitu. Ya. Nah, itu namanya orang yang tidak paham mengenai yang namanya kepercayaan. Mhm. Kepercayaan itu tidak stabil, kepercayaan itu naik turun, fluktuatif gitu. Kalau saya tidak merawat kepercayaan Audrey kepada saya, lama-lama kepercayaan Audrey itu turun. Mhm. Nah, cara merawatnya gimana? Cara merawatnya adalah dengan memberikan setoran-setoran. Jadi, bukan hanya misalnya, saya nggak pernah membohongi Audrey, Mhm. saya nggak pernah tidak menepati janji sama Audrey, saya nggak pernah melakukan hal-hal yang membuat Audrey marah. Kan bagus tuh ya? Ya. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup? Tidak, gitu. Tidak cukup. Kita harus selalu memberikan setoran Mhm. on regular basis, gitu. Jadi saya di luar talk show kita ini, saya harus sering menyapa Audrey, sekedar bertanya, Audrey lagi sibuk apa, gitu ya. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu, misalnya. Ya, Oke. sekedar mengupdate informasi. Mhm. Itu kan setoran ya. Ya, Setoran yang lain mungkin adalah memberikan like betul. ya ketika Audrey posting di Ya. Instagram gitu.
Aha. saya kasih like. Itu saja itu sudah sebuah setoran loh, Oke. ya. Audrey posting di sosial media kita kasih jempol Hmm. kan begitu. Ya. Ya, kemudian kalau ada yang bisa dikomentari dikasih komentar misalnya, lagi di mana nih Audrey? Kayaknya ramai banget nih acaranya gitu. Yes. Kayaknya sederhana ya, Ya. tapi Ya. itulah yang namanya setoran. Oke. Itulah yang namanya setoran. Jadi ketika saya tidak melakukan hal-hal yang jelek terhadap Audrey, itu bagus. Tapi apakah itu cukup? No, itu nggak cukup. Harus kasih lagi setoran-setoran. Kenapa? Karena kita akan terus berinteraksi, kita akan terus bekerja sama, Ya. gitu. Saling menyapa, ya, saling bersilaturahmi, saling mengunjungi. Mhm. Oke. Oh. Kalau dikunjungi jangan ngumpet gitu, jangan ngumpet di kamar misalnya gitu ya. Saya datang ke rumah Aha. Audrey, Audrey-nya nggak mau keluar. Nah, Yes. Mhm. jadi bersilaturahmi gitu. Jadi itu namanya memberikan setoran kepada rekening bank emosi. Nah, itu yang akan membuat nanti kepercayaan kita akan bertumbuh gitu. Oke. Yes. Itu Begitu betul. Audrey. Jadi jangan jangan puas gitu dengan jangan puas dengan approval rating Ah. gitu. Jangan puas Oke. dengan approval rating. Yes. Approval ratingnya 80%. Mhm. Ya itu sekarang, besok bisa turun loh jadi 70%. Besok lagi Hati-hati bisa ya. turun jadi 50% kalau kita tidak menjaga perilaku kita. Yes. Gitu Audrey. Oke. Dan tidak melakukan setoran ya. Oke. Iya, iya. Atau Yes. melakukan setoran yang negatif, yang Negatif. itu Betul. tidak sesuai apa yang dikatakan, tidak seperti apa yang dilakukan gitu. Oke, kita lanjut lagi Pak Arfan tadi yang Ibu Mawar mungkin ya tadi bicara tentang peran empati dalam kepercayaan. Apakah cukup besar atau seperti apa? Silakan. Ya, empati itu merupakan sebuah setoran gitu. Ketika kita bisa Oh, memahami orang lain ya. mhm, Karena memahami orang lain itu kan eh, dengan cara mendengarkan ya. Mendengarkan itu kan ada 3 level. Mendengarkan dengan telinga, mhm. itu yang paling bawah, level 1. Yang kedua mendengarkan dengan mata. Yang ketiga mendengarkan dengan hati. Nah, yang namanya empati itu kan adalah mendengarkan dengan hati. Apa itu mendengarkan dengan hati? Menangkap feelingnya gitu. Oke, Menangkap apa yang dirasakan gitu. Nah, orang itu kalau ditangkap apa yang dirasakan itu dia mendapatkan sebuah setoran yang sangat besar gitu dalam rekening bank emosinya gitu. Karena kok dia bisa ngerti saya ya? Kok dia bisa paham ya apa yang saya maksud ya? Padahal saya kan nggak pernah mengatakan itu, tapi kok dia paham ya? Itulah yang namanya empati. Orang merasa dimengerti, orang merasa dihargai gitu ketika kita bisa memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi oke, ini setoran yang sangat besar bagi kepercayaan. yes. Ini ada satu cerita menarik lagi nih Pak Arfan, mendapat kepercayaan dari orang yang baru dikenal ya. Ini ada sharing dari Cibubur, ada Ibu Anastasia, selamat pagi. Pak Arfan, cerita sedikit, saya pernah membeli bensin di SPBU dengan harga kurang lebih 250.000, angkanya cukup besar ya. Kebetulan uangnya kurang dan saya minta waktu untuk mengambil uang di ATM, tapi ATM-nya tidak ada di sekitar SPBU tersebut. Jadi ibu ini mencoba untuk menitipkan SIM sebagai jaminan gitu ya kepada petugas SPBU, tapi ternyata ditolak, dikembalikan gitu kepada sang ibu dan mempersilahkan untuk mengambil uang di ATM. Padahal ATM tidak ada di sekitar situ, jadi ibu ini terheran-heran gitu ya, kok dia bisa percaya banget gitu sama saya. Singkat cerita, segera kembali ibu ini ke SPBU tersebut dan menyerahkan kekurangannya dan mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan uang dari ATM terdekat. Ini jadi tanda tanya juga Pak Arfan. Kan tadi kita bilang bangun bank emosi gitu ya, ataupun rekening emosi. Ini kita belum ketemu tapi kok bisa dapat kepercayaan itu sebenarnya sinyal-sinyal tadi kah atau seperti apa? Silakan. Ya, mungkin petugas di pom bensin itu melihat ibu, oh ibu ini terpercaya gitu dari apa yang dipikirkan kan vibrasinya itu kan yang dilihat Iya, orang kan pikiran, pikiran, perkataan, perbuatan. yes. Perbuatannya bagus, oke. Mhm. Perbuatan kan bisa kita citrakan gitu. Yang namanya kata-kata kan janji. Nanti saya balik ya. Ini nggak ada ini nih nggak ada ATM nih. Nanti saya pergi dulu ya. Nanti saya balik ya gitu. Ya itu kan dengan gampangnya akan Mhm. pergi ya. Kemudian nggak kembali lagi kan. Betul. Tapi rupanya si petugas ini bisa menangkap vibrasinya gitu. Vibrasi itu bukan dalam kata-kata dan perbuatan loh. Ya, Vibrasi itu ada dalam pikiran, niatnya, nawaitunya. Nah, itu berarti benar nih niatnya nih. Tangkap gitu, iya ya. Ibu ini emang benar-benar orang yang jujur. Nah, itu sebetulnya itu. yes. Jadi vibrasi tadi ya, sinyal-sinyal. Ternyata Sinyal-sinyal, aha, betul. kalau tujuan kita baik, kadang juga bisa loh orang melihat tujuan itu
tidak hanya dari perilaku ataupun perkataan Anda seperti itu. Tapi yang menarik lagi Pak Arfan mungkin juga ini kan lagi masa-masa pemilu ya. Ini sangat menarik karena kepercayaan menjadi hal yang utama gitu dalam kita mungkin memilih ke depannya. Tapi banyak sekali mungkin aku lihat juga orang-orang di sekitar gitu ya, anak-anak muda yang merasa kayak udah deh nggak mau percaya lagi gitu ya, karena mungkin merasa janji-janji ataupun perkataan atau perilaku yang disampaikan sebelumnya itu nggak sesuai dengan setelah kita berikan kepercayaan. So sebenarnya bagaimana sih kalau kita lagi ada di momen kita mau memperbaiki kepercayaan orang lain, apakah bisa atau tidak gitu. Nanti kita akan bahas selain satu ini Pak Arfan. Siap, Dan siap, juga Audrey. small listeners yang masih ingin berkomentar masih kami buka di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Ya, small listeners, kita masuk ke sesi terakhir. Oke, Pak Arman, kita balik lagi bicara tentang mengembalikan kepercayaan karena ini mungkin menjadi PR juga ya untuk orang-orang yang kemarin tuh sempat dipercaya, terus juga diberikan amanah, terus mungkin mau mencoba lagi gitu ya. Tetapi ya udah hilang gitu trust-nya dari orang-orang lain. Apakah bisa gitu kembali kita dapatkan kepercayaan orang-orang yang sudah pernah terluka gitu ya sebelumnya? Silakan. Bisa tapi sulit. Oke. Kenapa tuh? Bisa tapi Menurutnya apa, sulit. Pak? Makanya kita harus hati-hati benar sama yang namanya kepercayaan itu. Jadi mulai hari ini lihatlah kepercayaan itu sebagai sesuatu benda yang konkret, makhluk yang konkret gitu. Ya. Ya. Kemarin misalnya ini baru baru minggu ini yang sedang ramai dibicarakan kan adalah yang namanya Mahkamah Konstitusi kan gitu. Betul. Kemudian diplesetkan sekarang menjadi Mahkamah Keluarga. Ya. Itu tanda apa? Tanda masyarakat itu marah gitu. Hmm. Bahkan sekarang sudah ada tagar itu namanya kami muak gitu. Sampai begitu gitu. Jadi yang namanya ini udah masalah kepercayaan nih gitu. Ini jangan main-main gitu. Ya. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar ini walaupun sedang berada di Arab Saudi ya. Ya. Saya harus katakan gitu, approval rate kepada Pak Jokowi itu tinggi sekali dan ini belum pernah dialami oleh presiden-presiden sebelumnya gitu sampai 80% gitu. Ya. Tetapi ketika ada isu ini gitu ya, Mahkamah Keluarga ini itu yang namanya kepercayaan itu bisa turun loh dan bisa ambles gitu. Ya. Ya. Sehingga apa yang sudah dilakukan selama 10 tahun yang menurut saya bagus ya, sudah dilakukan yang sangat bagus nih selama 10 tahun ini, bisa rusak gitu hanya gara-gara isu Mahkamah Keluarga ini. Gitu. Jadi ketika orang memberikan kepercayaan kepada kita, itu jangan kemudian kita merasa aman. Kan seringkali kita gitu ya, namanya manusia Betul. ya. Namanya manusia biasa ya. Audrey udah percaya sama saya, ya Paham. udah, maka saya akan mengatakan, ya udahlah Audrey udah percaya sama saya, Ya. apapun yang saya lakukan, dia udah percaya. No, jangan begitu gitu. Ya. Yang namanya kepercayaan itu bukan sebuah konsep yang permanen gitu, tapi sebuah konsep yang naik turun, naik turun. Tergantung apa? Tergantung setoran kita yang kita berikan, setoran kebaikan kita gitu. Oh. Ya, jadi ini bukan hanya di dalam konteks berbangsa dan bernegara loh, ya, Mhm. tetapi juga dalam semua aspek kehidupan kita. Ya. Hubungan antara suami dan istri itu dasarnya apa? Trust. Kepercayaan gitu. Ya. Dasarnya trust gitu. Hubungan antara ibu dan anak, ayah dan orang tua dan anak, trust. Sesama saudara, dasarnya apa? Trust. Trust. Di kantor, sesama teman di kantor, trust. Yes. Atasan sama bawahan, trust. Pemimpin seperti Pak Jokowi, presiden dengan rakyat, trust. Gitu. Jadi trust itu sesuatu yang sangat dinamis gitu, Audrey, dan sangat ringkih gitu. Sangat ringkih. Salah ngomong, trustnya langsung ambles. Salah perilaku, apalagi kalau orang sudah melihat ada niat. Nah ini. Nah. Ada sebuah niat nih di balik ini nih. Dan orang bisa baca gitu. Walaupun kita selalu mengatakan, oh saya tidak ikut campur, misalnya gitu ya. Saya tidak ikut campur. Tapi sebetulnya kok kayak ada tangan-tangan yang berbeda. Seperti ini, Mahkamah Keluarga ini, bahkan pakar-pakar hukum ini. Tidak ada satupun pakar hukum yang mengatakan ini bagus. Pakar hukum dari berbagai ini ya, berbagai kelompok ya, bukan hanya dari satu kelompok ya. Pendukung si A, pendukung si B, semua pendukung itu yang berbeda-beda itu mengatakan ini cacat hukum, ada penyelundupan hukum gitu-gitu. Oke. Keputusan kontroversial dan sebagainya gitu. Jadi mari kita perbaiki. Pertanyaannya bisa nggak diperbaiki? Bisa. Tapi harus dengan penuh kesungguhan gitu ya. Ya. Terus minta maaf, harus dengan penuh kesungguhan. Oke, mohon maaf, namanya manusia bisa hilaf. Oke, saya akan perbaiki. Masih banyak waktu untuk memperbaiki itu gitu. Masih banyak waktu gitu. Yes, jadi semoga untuk Anda juga small listeners yang mungkin merasa
kemarin sempat menodai kepercayaan ya dengan orang-orang Anda yang terkasih, mungkin boleh diperbaiki dan tunjukkan niat tulus Anda gitu. Jangan sampai tujuannya juga jadi tetap sama gitu ya sama yang sebelumnya, tapi yang dicitrakan tuh cuma dari perkataan ataupun perbuatan. Karena semuanya selaras seperti yang Pak Arfan sampaikan. Oke, mungkin ada satu pertanyaan juga yang cukup menarik Pak Arfan. Tadi kan disebutkan bahwa kita ketika orang percaya pasti kita makin dekat. Tapi apakah iya gitu ya? Ini dari Pak Rifai di Bekasi, apakah semakin tinggi engagement kita dengan orang lain, semakin tinggi juga trust kita? Atau justru bisa juga nih bertolak belakang? Silakan, Pak Arfan. Tergantung niatnya gitu. Engagement itu niatnya apa gitu. Mhm. Jadi misalnya ada orang deket-deket sama Audrey gitu. Semakin Ya. dia deket tuh semakin tinggi kepercayaannya. Belum tentu. Bisa begitu kalau niatnya baik. Hmm. Tapi kalau niatnya hanya untuk mengambil sesuatu dari Audrey, maka semakin dekat malah semakin berkurang kepercayaan. Audrey semakin takut kan. Ini kok orang Betul. datang terus nih ke rumah nih. Apa nih niatnya nih sebenarnya nih gitu. Ya, pada akhirnya Audrey tidak akan merasa nyaman gitu kalau eh, kedekatan itu tidak didasari oleh sebuah niat yang baik gitu. Niat yang baik itu apa sih gitu ya? Niat yang baik itu adalah niat untuk kepentingan orang lain, bukan niat untuk kepentingan sendiri. Oke. Kalau niat untuk kepentingan sendiri udah pasti nggak baik. Mhm. Tapi kalau niat untuk kepentingan orang lain, nah itu pasti baik. Nah, orang itu yang namanya trust itu apa sih? Trust itu radar gitu. Jadi kayak kita tuh punya radar tuh di kepala kita. Kita bisa mendeteksi ini orang ini kira-kira baik atau enggak ya, tulus apa enggak ya gitu. Jadi bukan engagement, bukan kedekatan yang membuat kepercayaan, Hmm? tapi kedekatan yang dilandasi oleh niat baik. Yes. Itu Audrey. Oke, semoga menjawab untuk Pak Rifai di Bekasi ya. Dan yang pasti Pak Arfan ini kan balik lagi gitu ya. Tahun 2024 sudah semakin dekat gitu ya dengan kita masyarakat Indonesia yang harus memberikan kepercayaan sepenuhnya gitu ya pada pilihan-pilihan kita. So, mungkin ada tips and trick Pak Arfan untuk kita bisa percaya gitu ya, melihat kepercayaan lah di sosok-sosok yang akan kita pilih sehingga juga kita bisa memilih dengan tepat dan juga baik atau mungkin juga dari kehidupan kita ya penerapannya trust ini seperti apa? Silakan, Ya, Pak. kalau untuk kita memilih seperti apa itu saya kira nggak usah diajarin gitu, karena setiap Oke. orang itu punya radar. Oke. Jadi saya cuma ingin mengatakan pakailah radar Anda gitu. Mhm. Jadi radarnya itu dipakai aja gitu untuk mendeteksi orang ini kira-kira benar nggak ya, orang ini kira-kira tulus nggak ya, omongan-omongan dia ini kira-kira selaras nggak ya. Terus ketika dia ngomongnya, orang kalau ngomongnya selalu yang baik ya. Ketika dia Betul. ngomong yang baik-baik itu, sebenarnya yang dia pikirkan tuh apa sebenarnya? Yang dalam di belakang kepalanya tuh apa gitu. Itu. Jadi eh, manusia tuh punya radar, punya intuisi gitu. Intuisi. Untuk Oke. bisa menangkap orang ini benar apa enggak, orang ini jujur apa enggak gitu. Nah, itu untuk kita yang memilih. Yes. Untuk yang dipilih sekarang ya, Anda yang menjadi pileg ya, Oke. yang menjadi calon anggota legislatif kan udah mulai kampanye nih. Udah Betul. kampanye loh ini ya di mana-mana. Rame ya. Capresnya aja belum 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 mulai. belum selesai ya, bahkan belum 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 jelas nih. Ya. Ada dua atau ada tiga gitu. Tapi yang legislatif ini udah mulai kemana-mana gitu. Jadi yang paling penting sesungguhnya adalah nomor satu, selaraskan ini. Niatnya dulu harus dibenerin. Ya. Niatnya dulu harus dimurnikan gitu. Saya ini yang namanya anggota legislatif itu berjuang untuk rakyat gitu. Bener nggak itu? Karena kebanyakan nggak bener gitu aja. Ya. Sejujurnya saya harus katakan kebanyakan itu nggak bener. Orang itu sekarang jadi anggota DPR itu hanya untuk kebanyakan hanya untuk cari uang gitu. Ya, jadi kalau dia punya uang, kalau dulu punya uang itu diputar di bisnis, Mhm. gitu ya, diputar di bisnis, sekarang diputar jadi anggota DPR, gitu. Ya, dan nanti akan kembali itu, akan kembali modal nanti dalam 1-2 tahun itu akan kembali modal gitu. Jadi kalau itu niatnya, kemudian Anda mengatakan yang baik-baik, berjuang demi kepentingan rakyat, saya ingin memperjuangkan rakyat, memerangi kemiskinan, misalnya gitu ya. Mhm. Orang akan membaca, ini nggak bener gitu, ini bohong semuanya. Kenapa? Di kepalanya cuman uang, uang, uang. Ya. Gimana caranya mengembalikan modal yang sudah disetor? Mhm. Bagaimana caranya untuk menghidupi perusahaan-perusahaan saya yang sekarang ini perusahaan-perusahaannya mungkin mengalami kesulitan gitu. Ya. Jadi ketika tidak sejalan, orang akan menangkap gitu ya, menangkap nanti ini benar apa enggak ya? Ini kayaknya nggak benar nih begini. Nah,
Jadi percuma apa yang dikatakan baik-baik itu percuma. Jadi luruskan niat sih sebetulnya. Ya. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Innamal a'malu binniat itu kalau kata Nabi begitu. Ya, gitu. Segala sesuatu tergantung niat. Jadi luruskan itu. Ya, jadi kalau niatnya benar, insya Allah kata-kata itu akan mengalir dengan sendirinya. Perbuatan akan mengalir dengan sendirinya. Karena hulu dari segala sesuatu itu adalah niat. Itu yang pertama, Audrey. Yang kedua, selalu menjaga kepercayaan itu dengan melakukan hal-hal yang ada dalam lingkaran kebaikan. Selalu lingkaran kebaikan selalu. Ketika di luar lingkaran kebaikan itu radar masyarakat akan bekerja gitu. Yes. Oh ini nggak benar nih ya ketika ada di luar lingkaran kebaikan. Yang ketiga, pastikan bahwa Anda selalu memberikan setoran gitu. Setoran rekening bank emosi yang positif kepada siapapun yang ada di sekitar Anda, orang-orang yang penting bagi Anda. Kasih setoran. Jadi nggak cukup kepercayaannya udah tinggi nih, nggak cukup. Kasih setoran. Setoran dalam bentuk apa? Kebaikan. Ketika diberi setoran, maka tingkat kepercayaan akan meningkat gitu. Yes. Jadi 3 itu Audrey, jangan sampai lupa niatnya yang benar. Dia selalu berada di lingkaran kebaikan. Yang ketiga, selalu kasih setoran kebaikan. Setoran pada rekening bank emosi yang positif. Ya, semoga 3 hal ini bisa kita terapkan mulai dari hari ini, Smart Listeners, sehingga makin banyak juga ya hubungan-hubungan baik gitu ke depannya karena kepercayaan yang kita bangun dan kita miliki gitu ya. Dan Audrey juga izin sapa untuk Ibu Anindya Simponieta, selamat pagi. Pak Fauzan Aref, kontroversi bola, dan juga Pak Swendri yang ada di Tangerang. Terima kasih sudah berpartisipasi di live chat YouTube kami. Mohon maaf kita nggak bisa bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. So, kita ketemu minggu depan lagi dengan topik-topik menarik. Terima kasih Pak Arfan, pastinya semoga lancar aktivitas hari ini. Begitu juga semoga juga hari ini bisa menjadi hari yang baik untuk kita semua. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Sampai jumpa.